Bab 93, Samar 3. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Di hadapan angin yang mendekat, ekspresi Dark Elf tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat mundur ke belakang sambil meraih pinggangnya, tetapi Yujin lebih cepat dan berada di atasnya sebelum dia bisa melakukan apapun. Ini adalah hasil yang tak terhindarkan. Angin yang dipanggil hanya demi mengejutkan peri gelap. Yujin telah menggunakan mantra Bling untuk gerakan. Tanpa memegang senjata apapun, Yujin menerkam Dark Elf dengan tangan kosongnya, tapi Dark Elf tidak membuatnya mudah untuk menangkapnya. Dia membungkukkan tubuhnya ke belakang, dan kemudian, dalam posisi tidak stabil ini, Dark Elf berputar di tempatnya, dalam gerakan yang hampir bisa disebut akrobatik. Dengan melakukan itu, dia membawa kakinya berayun ke arah Yujin. Yujin mencibir. Dia memutar lengannya yang terentang dan memblokir tendangan Dark Elf itu dengan punggung tangannya. Itu juga bukan hanya balok biasa, angin diam-diam berputar di sekitar tangan Yujin menelan tubuh peri gelap itu. Elf gelap itu mendengus. Angin itu setajam pisau. Menelan pusat badai ini, Dark Elf melindungi kepalanya dengan kedua tangannya sambil mengerahkan kekuatannya. Menabrak. Mana berwarna abu-abu melilit tubuh Dark Elf itu. Mananya cukup tinggi, tetapi kekuatan iblisnya tidak istimewa, Yujin mengamati. Dark Elf hanya sedikit lebih baik daripada Demon Fog tingkat rendah dalam hal kekuatan iblis. Namun, keterampilannya jauh lebih unggul dari Demon Fog tingkat rendah manapun. Sama seperti Elf gelap juga hidup lama. Meskipun manusia berusia 100 tahun akan sangat tua sehingga tidak aneh bagi mereka untuk mati kapan saja, peri berusia 100 tahun diperlakukan seperti anak kecil oleh orang-orang mereka sendiri. Para Elf adalah salah satu ras yang diberkati dengan banyak waktu. Bahkan jika mereka hanya rajin mengolah mana mereka selama itu, Elf manapun bisa menjadi cukup kuat sehingga tidak ada manusia yang bisa memandang rendah mereka. Dengan semua yang dikatakan, apakah Elf lebih unggul tanpa syarat dari manusia? Itu belum tentu demikian. 300 tahun yang lalu, Vermont pastilah seorang manusia. Molon, Anise, Sienna, dan juga Hamel, semuanya adalah manusia. Manusia begitu banyak sehingga mereka melebihi jumlah elf dengan puluhan ratus, dan di antara populasi yang penuh sesak ini, terkadang orang bisa menemukan monster yang mampu mengabaikan perbedaan umur. Peri gelap yang datang ke sini hari ini tidak dapat membayangkan bahwa dia akan menghadapi monster seperti itu. Tapi sekarang, tidak perlu membayangkannya. Realitas situasinya jelas. Peri gelap tidak bisa mengerti mengapa atau bagaimana dia terlempar ke tanah. Kenyataan yang dia hadapi saat ini telah jauh melampaui batas akal sehatnya. Petik 2. Gak, peri gelap itu terbatuk. Meskipun dia belum memahami situasinya, bibirnya terbuka sendiri saat darah menyembur keluar dari mulutnya. Itu tampak seperti lemparan belakang yang bersih dan sederhana, tetapi apakah itu benar-benar semua yang ada untuk itu? Tidak, bahkan sebelum Dark Elf itu menyentuh tanah, Yujin telah memukulnya beberapa kali lagi. Yujin pertama-tama mengulurkan tangan yang memegang belati, meraihnya, dan memutarnya. Saat lengan Dark Elf ditarik ke samping, sikunya membentur tulang rusuknya sendiri. Perisai mananya dihancurkan oleh pukulan ini, dan tulang di lengannya patah. Tinju yang terangkat kemudian sedikit menyentuh dagu Dark Elf itu. Untuk sesaat, Dark Elf benar-benar kehilangan kesadaran. Detik berikutnya, Dark Elf mendarat di tanah lebih dulu. Lengan, tulang rusuk, dan bahunya. Seluruh tubuhnya bergetar seperti tersengat listrik. Tidak hanya tulangnya patah, organ dalamnya juga telah rusak, sehingga setiap kali dia menarik napas, bau amis darah memenuhi tenggorokannya. Berjuang lebih jauh akan menjadi hal yang sepele dan sia-sia. Apa yang terjadi padanya begitu berat sebelah bahkan tidak bisa disebut perkelahian. Elf gelap itu terengah-engah saat dia memelototi Yujin. Meskipun dia menyadari fakta ini, Elf gelap bukanlah seorang pejuang sejati. Dia tidak merasa hormat pada lawan yang baru saja mengalahkannya. Seorang anak manusia sepertimu. Elf gelap menggeram marah. Menggambar Dark Elf di sini memang disengaja. Alih-alih menyerang benteng Dark Elf, Yujin berniat membuat Dark Elf mengejarnya dengan menggunakan Jackson sebagai umpan. Jika Jackson cukup ketakutan untuk tetap diam, dia tidak akan bisa mengeluarkan salah satu Dark Elf, tetapi Yujin telah memastikan bahwa dia tidak akan diam saja. Itu sebabnya dia memotong salah satu tangan Jackson. Saya tidak yakin bagaimana saya harus bereaksi terhadap itu. Saya seorang manusia, dan saya cukup muda untuk dianggap sebagai laki-laki, jadi haruskah saya tetap menganggap kata-kata Anda sebagai penghinaan yang seharusnya? Yujin bergumam sambil membersihkan kotoran yang memercik ke jubahnya. Peri gelap itu batuk seteguk darah lagi, dan mencoba mendorong dirinya sendiri dengan lengan kirinya yang masih utuh. Aku akan membunuhmu, rang Dark Elf itu. Yujin sudah terbiasa mendengar kata-kata seperti itu dalam situasi seperti ini. Ini berarti dia tahu tidak ada gunanya terus mendengarkan mereka. Tanpa ragu-ragu, Yujin mengangkat kakinya dan menginjak tangan kiri Dark Elf itu. Meretih. Terdengar suara tulang diremukkan. Gah! Tidak dapat menahan rasa sakit, peri gelap itu berteriak. Salah satu ciri penampilan Dark Elf yang paling menonjol dari semua anggota ras Elf adalah telinganya yang panjang. Seperti yang disarankan oleh panjangnya, telinga panjang ini memperluas jangkauan pendengaran mereka. Indera pendengaran yang luar biasa ini memungkinkan Dark Elf untuk mengetahui dengan tepat situasi seperti apa yang dia alami.
Jeritan yang dia keluarkan tidak menyebar ke kejauhan, dan malah bergema kembali di dalam area kecil yang terbatas. Sebuah mantra, elf gelap itu menyadari. Suara tidak dapat menyebar karena telah diblokir untuk melakukannya. Dark Elf itu tidak mengeluarkan teriakan lagi, dan hanya menggerutu dengan susah payah saat dia mencoba melepaskan tangannya yang terjepit. Namun, Eugene menolak untuk melepaskan tangan Dark Elf itu, dan hanya berjongkok di tempat agar dia bisa menatap mata Dark Elf itu. Dia memiliki kulit coklat dan mata merah. Ciri khas Dark Elf tidak berubah sejak 300 tahun yang lalu. Eugene mengulurkan tangan kepadanya dengan ekspresi apatis. Dia melepas jubah Dark Elf, lalu dia juga merobek kerahnya. Mata Dark Elf mulai bergetar. Wajahnya berubah menjadi seringai, dan dia meludahkan darah yang terkumpul di mulutnya ke wajah Eugene. Kamu bangsat, elf gelap itu mengutuk. Aku lebih baik mati daripada dilanggar oleh orang sepertimu. Eugene memotongnya, omong kosong macam apa yang kamu teriakkan, bajingan. Kenapa kau pikir aku tertarik untuk melanggarmu? Pertama-tama, Dark Elf ini adalah seorang pria, dan bahkan jika itu adalah wanita, Eugene akan menolak mengambil tindakan seperti itu bahkan tanpa berkedip. Bahkan ketika dia mencari nafkah sebagai tentara bayaran di kehidupan sebelumnya, Eugene tidak pernah sekalipun secara paksa mengambil seorang wanita. Mari kita lihat sekarang. Itu benar, seperti yang kupikirkan, gumam Eugene pada dirinya sendiri. Eugene menatap tato yang menandai Dark Elf dari tulang selangkah kiri hingga dadanya. Itu dalam bentuk tengkorak kambing terbalik, tanduknya memiliki bentuk yang tidak biasa. Mereka sebenarnya adalah dua pasang tanduk yang tumbuh dari dasar yang sama, satu melengkung dan satu lurus. Tengkorak kambing terbalik dengan dua pasang tanduk adalah lambang Raja Iblis Kemarahan. Fakta bahwa Dark Elf ini memiliki tato di dadanya adalah bukti bahwa dia adalah bawahan dari Raja Iblis Kemarahan. Tetapi jika dia masih hidup 300 tahun yang lalu, tidak mungkin dia akan seceroboh ini, pikir Eugene. Ini berarti bahwa dia mungkin baru saja menjadi Dark Elf, dan baru saja memasuki dinas Iris. Atau dia bisa saja masih muda. Bagaimanapun, peri gelap ini pasti salah satu bawahan Iris. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda, jadi jika memungkinkan, saya harap Anda dapat bekerja sama dengan saya, permintaan Eugene. Bunuh saja aku, elf gelap itu meludah. Bukankah sudah jelas pertanyaan seperti apa yang akan ditanyakan oleh seorang budak? Elf gelap tidak berniat melonggarkan bibirnya dan mengkhianati rakyatnya, bahkan jika itu berarti kematiannya. Eugene mencoba membujuknya. Jika kamu tetap akan mati, bukankah lebih baik kamu mati tanpa rasa sakit? Meskipun dia setidaknya telah mencoba meyakinkan peri gelap itu, Eugene tidak percaya bahwa akan semudah itu membuat peri gelap ini membuka mulutnya. Itulah mengapa dia memasang segel di lokasi ini sehingga suara apapun tidak akan terbawa terlalu jauh. Eugene tidak suka penyiksaan. Namun, dia juga bukan tipe orang yang ragu-ragu dalam menggunakannya ketika situasi mengharuskannya. Eugene sekarang memegang belati yang dia curi dari Dark Elf di satu tangan. Sepertinya ini akan memakan waktu cukup lama, jadi kenapa kamu tidak tidur dulu daripada menunggu? Eugene menawarkan kepada Christina. Izinkan saya menawarkan bantuan saya, kata Christina sambil berdiri. Eugene mendengus dan berbalik untuk melihat kembali padanya, dan bagaimana kamu berniat melakukan itu? Apakah Anda akan membuatnya bertobat dengan membacakan doa kepadanya? Atau apakah Anda berpikir untuk menghancurkan jari-jarinya menjadi potongan-potongan dengan gada? Aku tidak perlu menggunakan cara kasar seperti itu, kata Christina sambil tersenyum sambil berjalan ke sisi Eugene. Eugene mengangkat bahu dan melangkahi Dark Elf itu, lalu menarik lengan kiri Dark Elf itu sehingga terpelintir ke belakang punggungnya. Jadi apa yang kamu rencanakan? Eugene bertanya. Sebuah interogasi, kata Christina sambil mengeluarkan tongkatnya. Salib di ujung tongkat diangkat ke dada Christina. Dengan senyum tenang, dia menatap peri gelap itu. Konten iklan. Akhirnya, bibir Christina berkedut. Astaga. Mantra pendek dilemparkan menggunakan kekuatan sucinya. Permata biru yang tertanam di tengah salib bersinar dalam resonansi dengan kekuatan suci yang telah dibangkitkan Christina. Cahaya yang berkedip-kedip ini diarahkan pada peri gelap. Saat Dark Elf dirusak oleh kekuatan iblis, mereka secara naluriah menolak kekuatan suci. Elf gelap itu mulai berkeringat deras saat dia mencoba melepaskan tubuhnya dari cengkeraman Eugene. Lihat aku, bisik Christina. Senyumnya memancarkan kebaikan, dan suaranya terdengar semanis anak kecil. Eugene terkejut. Ini adalah... Masih memegang lengan Dark Elf di belakang punggungnya, Eugene memiliki pandangan barisan depan terhadap apa yang sedang dilakukan Christina. Namun, dia tidak tahu sihir suci apa yang sedang digunakan Christina. Anise tidak pernah menggunakan mantra suci seperti ini. Di sisi lain, saat mempelajari sihir di Akron, Eugene telah mengenal berbagai jenis sihir. Meskipun mustahil baginya untuk mempelajari mantra suci secara pribadi, dia telah membaca beberapa buku tentang sihir suci. Sihir mental adalah kategori yang berbeda dari sihir normal. Satu-satunya tempat yang menangani sihir mental secara mendalam adalah menara sihir hitam. Namun, jika seseorang melampaui batas ketat dari sihir, bukan sihir hitam yang paling mahir memanipulasi kondisi mental target sesuai dengan keinginan si Castor. Master sejati dari aktivitas semacam ini adalah sihir suci.
300 tahun yang lalu, ketika penyihir hitam masih dicerca secara luas, kekaisaran suci dari penyelidik Yuras adalah ketakutan terbesar dari semua penyihir hitam. Pada masa itu, semua orang bersatu dalam kebencian mereka terhadap penyihir hitam, tetapi Inkuisitor Yuras khususnya bahkan tidak melihat penyihir hitam sebagai manusia. Di era sekarang, Inkuisitor tidak seseram dulu 300 tahun yang lalu. Ini karena mereka tidak lagi berada di era di mana mereka diberi kebebasan untuk pergi kemanapun dan melakukan apapun yang mereka inginkan atas nama berburu para penyihir hitam ini. Namun Inkuisitor masih bisa ditemukan di Yuras. Mereka mengawasi para pendeta dari Kekaisaran Suci, dan berfungsi sebagai peringatan untuk tidak goyah dalam keyakinan seseorang. Kau bahkan tahu cara menggunakan mantra suci jenis ini. Eugene berkomentar. Aku tidak suka menggunakannya, kata Christina membela diri. Akan lebih baik jika kamu menggunakannya lebih awal, keluh Eugene. Apakah kamu berbicara tentang menggunakannya pada informan? Dia mungkin memiliki temperamen yang buruk, tapi dia hanya manusia biasa, dia bahkan bukan pengikut Dewa Cahaya yang murtad. Christina menurunkan tongkatnya dan menegakkan tubuh kembali. Dark Elf, yang tergagap saat berada di bawah kendali mantra, sekarang bergumam pada dirinya sendiri dengan kepala tertunduk rendah, dengan lidah kacau di mana tidak mungkin untuk melihat kata-kata yang sebenarnya. Seperti yang kalian lihat, sekarang setelah keinginannya hancur dan pikirannya telah runtuh, saya telah berhasil mengekstraksi pengakuan langsung dari hatinya, jelas Christina. Meskipun mungkin baginya untuk melakukannya, Anise tidak pernah menggunakan mantra seperti itu. Mempertimbangkan hal ini, mantra interogasi bukanlah salah satu yang harus digunakan dengan enteng, dan saya pribadi juga tidak suka menggunakannya. Tapi, karena ini elf yang jatuh, tidak ada alasan untuk ragu menginterogasinya, kata Christina sambil menyatukan kedua tangannya untuk berdoa. Melalui pengakuannya, kita akan dibawa selangkah lebih dekat untuk menyelesaikan misi ilahi kita. Tentunya telinga Tuhan akan tertarik untuk mendengarkan pengakuan jiwa yang malang ini, dan tangannya akan membimbing jiwa ini yang digelapkan oleh kerusakan kembali ke tanah terang. Jadi maksudmu tidak apa-apa membunuhnya? Eugene menduga. Ini bukan tentang membunuh, ini tentang memurnikan jiwa, kata Christina sambil tersenyum lebar. Sungguh wanita yang seperti ular. Meski tidak persis sama, Christina juga memiliki sisi yang tidak diketahui, sama seperti Anise. Mereka juga mirip dalam cara mereka menyembunyikan perasaan mereka yang sebenarnya di balik senyuman. Eugene meraih kera elf gelap yang lemas dan menyeret elf itu bersamanya saat dia berdiri. Terlepas dari perlakuan kasar, peri gelap itu masih bergumam kosong pada dirinya sendiri. Meskipun Eugene berniat untuk pergi mencari sudut yang tenang untuk mengeksekusi Dark Elf, Christina tidak tinggal diam seperti yang diharapkan dan malah mengikuti Eugene. Dia memutuskan untuk membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Alih-alih hanya mengiris tenggorokan Dark Elf, Eugene membaringkannya ke tanah dan meletakkan tangan di dadanya. Beberapa saat kemudian, jantung Dark Elf tiba-tiba berhenti. Setelah menyaksikan adegan ini terjadi dengan sedikit terkejut, Christina berjalan ke sisi peri tanpa denyut nadi dan berlutut. Kemudian dia menyatukan kedua tangannya, dan setelah berdoa beberapa saat, dia mengangkat tongkatnya. Astaga! Cahaya yang dipanggil oleh Christina menelan tubuh Dark Elf itu. Tidak lama kemudian, tubuh Dark Elf berubah menjadi abu dan kemudian benar-benar menghilang. Dewa Cahaya yang Maha Kuasa, terimalah jiwa yang rusak ini dan berikan penilaianmu kepadanya. Tolong terangkan kegelapan di jiwanya dengan cahayamu, dan bakarlah karma yang telah dia kumpulkan selama hidupnya dengan obormu yang menyala-nyala, doa Christina. Doa Christina mirip dengan, tetapi juga berbeda dengan doa yang diukir di makam Hamel. Tetapi inti dasar yang menjadi dasar doa mereka masih dapat dilihat dalam kedua kasus tersebut. Apakah bantuan saya merupakan bantuan? Christina bertanya ketika dia menyelesaikan doanya dan berdiri. Ya, jawab Eugene jujur. Jika bukan karena mantra interogasi Christina, dia harus menghabiskan malam yang panjang di hutan ini untuk menyiksa peri gelap. Mari kita tunda istirahat kita untuk malam ini, usul Eugene. Apakah kamu khawatir kita akan dikejar? Tanya Christina. Peri gelap itu sendirian dan tidak membawa teman. Yang mengatakan, masih lebih baik bagi mereka untuk tidak terus berkemah di sana, di tempat di mana mereka telah bersentuhan dengan satu peri gelap. Dan karena tidak ada salahnya untuk berhati-hati, lebih baik mereka tetap bergerak di pagi hari. Perjalanan kita juga masih panjang, tambah Eugene. Mereka telah belajar beberapa hal melalui interogasi. Mereka mungkin sudah memastikannya dengan tato itu, tapi Dark Elf secara pribadi mengaku sebagai bawahan Iris. Dia adalah anggota Tentara Kemerdekaan Fury. Dengan Iris sebagai pemimpinnya, pasukan kemerdekaan adalah sebuah organisasi yang hanya terdiri dari Dark Elf. Sementara mereka meningkatkan tenaga mereka dengan merekrut elf yang datang ke Samar, mereka juga mencari tempat perlindungan elf yang belum ditemukan. Selain itu, mereka juga belajar sesuatu tentang elf. Masih ada elf yang menolak bujukan mereka untuk menjadi elf gelap dan malah menuju ke kedalaman hutan hujan. Para elf ini tahu bahwa mereka sangat dihargai sebagai budak, dan mereka juga tahu bahwa banyak suku barbar yang tinggal di hutan hujan tidak mempedulikan para elf. Tujuan membimbing para elf ini adalah untuk menemukan jalan mereka ke tempat perlindungan elf di mana pohon dunia semoga masih berdiri tegak. Namun, karena jalan menuju ke sana diblokir, para elf yang tidak bisa memasuki tempat kudus berkumpul bersama dan membentuk desa baru. Untuk mencapai desa ini dari pinggiran hutan hujan Samar,
Tidak peduli seberapa cepat mereka melakukan perjalanan, mereka membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan untuk sampai ke sana. Lalu ada masalah wali, Eugene merenung. Di desa tempat para elf pengembara berkumpul, konon ada seorang penjaga yang melindungi desa dari serangan para budak dan suku barbar lainnya. Dikatakan bahwa para elf yang tinggal di sana menghindari semua kontak dengan manusia, kata Christina hati-hati. Kita hanya perlu membuat mereka merasa diterima, kata Eugene dengan percaya diri. Bagaimana kita melakukannya? Christina bertanya tidak yakin. Hanya karena mereka elf, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa mereka akan menolak semua hadiah? Eugene menjawab dengan mengangkat bahu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak menyukai hadiah. Peri gelap yang baru saja mereka interogasi tidak tahu apa-apa tentang tempat perlindungan elf. Seperti yang Eugene duga, dia adalah elf muda yang tidak dilahirkan di dalam sanktuari dan malah dilahirkan di suatu tempat di luar hutan. Apa yang Eugene cari adalah elf yang tinggal di dalam sanktuari. Jika memungkinkan, itu pasti seseorang yang juga tahu tentang Siena, pikir Eugene penuh harap. Jika itu adalah elf yang telah meninggalkan tempat kudus sekitar 200 tahun yang lalu, mereka mungkin akan bertemu dengan Siena saat keluar.